gimana Mami? Hah? Pengalaman Konser soal solo, iya, maksudnya gimana sebagai tuh? pedangdut Mami pernah pengalaman punya atau gelar konser solo? Iya, pernah waktu itu di Singapura ya. Hmm. Ya alhamdulillah, maksudnya itu uh, suatu pencapaian. Jadi suatu pencapaian yang memang harus dilakukan oleh seorang penyanyi. Dia akan merasa goalsnya itu memang di sana gitu, sehingga orang memang menunggu karya-karyanya, orang memang menunggu penampilannya. Kalau misalkan kita nyanyi, kalau misalnya kita nyanyi secara festival kan beda ya. Maksudnya kalau konser sendiri itu kan berbeda gitu. Jadi memang dibisniskan dan menjual tiket. Jadi bukan hanya menghibur tapi juga ladang bisnis buat penyanyi. 2 kali ya kalau nggak salah Mami konser solo? Aku di Malaysia dulu pernah sama Mas Ahmad Dhani, terus yang kedua di Singapura. Pengalaman konser solo itu gimana sih? Mungkin latihannya berapa lama waktu itu? Oh, kalau latihannya mah bisa 1 tahun. Hah? Karena kan aku ada treatment. Kalau kemarin kan aku ada treatment ya, ada treatment sekaligus. Kenapa sampai 1 tahun? Karena memang bertepatan dengan alhamdulillah banyaknya kerjaan. Jadi aku cari waktu yang benar-benar kosong untuk latihan. Misalkan dalam 1 minggu tuh harus ada 1 kali latihan. Kalau enggak kan aku biasanya Sabtu Minggu buat off air. Tiap harinya aku ada di salah satu program televisi. Belum sore malamnya aku ada ini ibaratnya kayak gitu. Jadi aku benar-benar memaksimalkan waktu sebaik-baiknya supaya bisa aku latihan. Karena kalau misalkan cuma hanya sekedar nyanyi aja, buat aku orang kalau aku show ya bisa aja, ya udah datang aja lihat Dewi Persik lagi show dan dia nyanyi. Tapi kalau konser kan ada treatmentnya, misalkan kita pakai aerial silk, terus kita pole dance, atau kita ngejaipong juga gitu. Jadi ya macam-macam, ngejaipong, terus mungkin ada dance treatment yang lain lah. Selain persiapan dari latihan nyanyinya, selain persiapan buat nyanyinya, Mami fisiknya mungkin Mami? Nah itu penting kan, kalau sebenarnya kalau fisik itu nomor 2 ya, nomor 1 adalah mental. Kalau mental aku nggak kuat, fisik aku pasti drop. Tapi karena mental aku itu ibaratnya harus kuat, mau nggak mau ya akhirnya mengikuti secara fisik gitu. Jadi fisik aku tergantung bagaimana cara makan aku. Jadi makan pun juga diatur, kondisi istirahat pun juga diatur. Terus juga bagaimana memanage jadwal aku. Dan ini biasanya bukan hanya aku yang bekerja, tapi seluruh tim di sini juga membantu aku untuk bisa mencapai itu semua gitu. Jadi nggak kerja sendiri. Makanya kesuksesan artis bukan karena sendiri, tapi karena tim. Waktu itu Mami gelar konser yang pertama kali ya? Ya. Itu sudah berapa tahun berkarya berarti? Aku pada waktu pertama kali itu kan 3 kali ya aku konser ya. 3 kali. Yang pertama sama Mas Ahmad Dhani yang di Malaysia, yang kedua itu yang pas Covid. Nah itu kan belum, mereka tuh kenapa harus konser walaupun pas Covid. Jadi kita konser kalau online, karena jadi ketika itu kan kita lebih banyak online ya. Jadi ada di salah satu stasiun televisi swasta itu bekerja sama dengan kita lewat aplikasinya, dan kita konser di sana gitu loh. Jadi konser di situ aku tuh latihannya lumayan lama gitu, karena kan aku sempat sakit Covid. Jadi berhenti, latihan lagi berhenti, jadi sempat sakit Covid, pokoknya udah banyak ujiannya. Tapi mau nggak mau tanggal itu, di hari itu harus nyanyi gitu, harus profesional gitu. Jadi ya itu yang jadi kalau menurut aku, versi aku pribadi nggak optimal. Tapi mau nggak mau ya harus terlaksana. Sudah terjadi. Waktu itu aku ada pole dance, terus ada aerial silk, terus kemudian ada jaipong, terus ada belly dance, terus ada ya joget biasa hip hop gitu, dan lagu-lagu yang aku bawakan ya lagu-lagu sendiri. Terus kemudian yang kedua baru di Singapura, yang ketiga baru di Singapura. Itu yang membuat aku jadi harus terbayar gitu semuanya, karena pada waktu Covid kondisinya ya alhamdulillah penontonnya juga banyak pada waktu itu. Terus kemudian maksudnya viewernya ya. Terus kemudian pas pada waktu yang kedua pas acara sama Mas Ahmad Dhani juga sangat banyak sekali di Malaysia. Terus yang ketiga yang di Singapura ini kan sendiri gitu. Kalau di Malaysia kan masih ada Mas Dhani, kalau ini kan sendiri, jadi lebih berbeda lagi. Itu yang agongnya itu masih ada rasa penasaran lagi gitu, masih kepengen lagi gitu. Jadi kalau kemarin itu ada kalau memodal ada investor yang memberikan kepada kita gitu. Jadi kalau ini aku pengennya modal sendiri, jadi ibaratnya bisnis gitu. Udah berapa lama Mami berkarya berarti waktu konser itu? Yang di dari mana 1, 2, kalau yang pertama itu 20, yang pertama itu 17 tahun.
yang di YouTube itu 17 tahun. Kalau yang sama Mas Ahmad Dhani itu lagi awal-awalnya Dewi Persik pertama yang lagi rame banget. Nah, pasti kalau misalkan anak-anak Gen Z mungkin nggak tahu, tapi kalau anak-anak milenial itu pasti udah tahu banget. Siapa sih yang nggak tahu Dewi Persik, Cile? Sampai akhirnya aku ibaratnya di Pinang untuk bekerja sama dengan beliaunya kan, ada Mas Ahmad Dhani, Mas Glenn Fredly. Ketika itu di zaman itu tahun berapa aku udah lupa lah ya. Tapi yang pastinya belum berpuluh-puluh tahun. Nah, yang pertama adalah 17 tahun yaitu di salah satu stasiun televisi swasta, yaitu salah satu aplikasi. Terus kemudian yang kemarin yang terakhir itu aku yang ke 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun apa 21 tahun yang kemarin. Apa rasanya Mami konser solo di luar negeri? Kan itu langsung di luar negeri kan? Bayangkan itu di Singapura tiketnya VIP itu sold out semua. Harga satu tiketnya, dan yang nonton saya bukan orang TKI ini loh, bukan loh, karena bukan di jam libur. Jadi hari biasa di Singapura. Jadi memang bener-bener entah teman-teman yang ada di sana yang memang memang orang Singapura dan teman-teman aku banyak di sana, dan juga teman-teman bisnis juga ada di sana. Jadi mereka ngajakin teman-temannya gini-gini, intinya balik lagi ke circle dan link lah ya. Alhamdulillah banyak dibantu. Dan waktu itu untuk itu kapasitas itu di Star Theater tidak ada penyanyi dangdut kecuali Dewi Persik yang bikin konser di situ. Sampai detik ini. Dan bayangkan ini di luar dari dugaan, di luar dugaan semuanya. Itu semua penonton full, bawah full, VIP full, di atas ada beberapa lah. Tapi maksudnya saking penasarannya loh sama dangdut. Logika di Singapura itu kan mereka kebanyakan bisnis, tapi mereka bisa datang ya dari Malaysia, itu bisa datang ke Singapura. Jadi bukan hanya orang Singapura aja, jadi kebanyakan dari Malaysia juga datang ke Singapura hanya pingin penasaran gitu, dan mereka masih kurang gitu kan. Kita udah ngasih lagunya itu berapa waktu itu ya, 15 lagu, dan mereka masih kurang gitu. Aduh, aku makanya masih penasaran lagi, pengen lagi. Salah satunya waktu itu aku punya mimpi itu di Malaysia. Mami, kriteria seorang pedangdut untuk bisa menyelenggarakan konser solo itu apa? Menurut Mami DP? Mungkin udah harus berapa tahun berkarya, udah harus punya berapa lagu dulu? Ya paling kan ya 1 dekade lah ya. Jadi kalau misalkan pun memang nggak 1 dekade, ya minimal dia harus heboh banget kayak Dewi Persik, rame gitu. Ibaratnya dihujat jabat, udah gitu panggung dibakar. Dulu kan aku gitu, zaman aku kan panggung dibakar, pencekalan, zamannya aku kan, nah, waktu zamannya Mbak Inul, zamannya aku. Jadi mau nggak mau orang, nah itu mungkin boleh lah gitu. Kalau kan dulu aku mau nyanyi gini, udah di situ udah, mohon maaf, ada salah satu organisasi yang tiba-tiba udah bawa senjata, bawa apa, udah mau bakar Dewi Persik bakar gitu. Aduh maaf, jadi aku jadi kayak ya Allah, jadi ya akhirnya itu yang membawa berkah, sehingga aku sampai akhirnya aku main film 1 juta penonton zaman dulu, hampir 2 juta penonton zaman dulu, Tali Pocong Perawan, itu tahun 2008. Itu kalau sekarang aja 1 juta penonton aja udah heboh gitu. Kalau zaman dulu 2008 hampir 2 juta penonton tuh gimana? Gitu. Nah, jadi pantas kalau misalkan dia bikin konser, bikin konser di dalam negeri maupun di luar negeri gitu, karena memang orang mungkin tahu ya, karena kan itu mendunia gitu kan. Nah, kalau misalkan hanya sekedar berkarir tapi orang nggak tahu, ya aku rasa kasihan nanti secara bisnis gitu. Yang kadang yang sudah namanya udah besar aja, terkadang secara bisnis bisa gagal, apalagi yang ibaratnya masih belum begitu dikenal oleh masyarakat. Ya, jadi semua bisnis kan perlu diperhitungkan. Mami, terakhir, mungkin tanggapan Mami soal, kan sebagai pedangdut senior, ya pedangdut senior udah 3 kali konser solo. Nah ini Ibu Ayu Ting Ting mau konser solo juga. Nah itu 15 tahun berkarya. Harus dong, itu bagus. Menurut aku tuh bagus, karena memang dia pantas ya. Ayu Ting Ting tuh pantas untuk membuat konser gitu, karena nama dia yang besar, lagu-lagunya juga banyak dicintai banyak orang, dan sampai saat ini pun juga lagunya tetap bergeming dan berkumandang, bahkan acara off air walaupun banyak berdatangan lagu-lagu baru, dia tetap lagunya juga bagus gitu, masih tetap dipakai untuk anak-anak, begitupun saya gitu. Jadi ya saya rasa memang pantas dan layak. Ada pesan nggak Mami, mungkin sebagai pedangdut senior juga, ketika
nanti nih menjelang kan dari persiapan Bu Ayu sampai nanti tanggal 9 Agustus, kayak tadi Mami bilang fisik harus, mental harus gitu. Ini kan pertama kali konser solo. Aku cuma bisa mendoakan adik aku Ayu, Allah kasih kesehatan sama dia supaya dia bisa memberikan performa yang luar biasa yang memang ditunggu-tunggu. Pastikan kalau dia show dengan konser pasti berbeda. Ya makanya itu ada treatment-treatment yang harus disajikan. Mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan itu semua. Sekarang mungkin petuah dari kakaknya dia adalah jaga kesehatan, terus kemudian jangan pernah dengarkan apa yang mereka bilang, karena mental nomor satu, kamu tetap terbaik dan kamu luar biasa. Oke, sip. Makasih Mami udah sharing pengalaman. Thank you Mami.